Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-12 dan khususnya untuk hari ini saya tidak akan memberikan materi ya, tapi saya akan membahas tugasnya teman-teman yang teman-teman sudah berikan di pertemuan ke-11 yang minggu lalu ya. Jadi hari ini saya secara khusus akan membahas satu persatu, jatuhnya ini per kelompok ya kalau saya lihat ya, apa yang teman-teman sudah buat untuk diagram-diagram UML-nya. Yang insya Allah kalau nanti setelah saya berikan masukan, informasi dan teman-teman tolong nanti diperbaiki, ya. Nanti diperbaiki dan insya Allah teman-teman sudah bisa untuk memasukkan ini ke jurnal. Jadi ibaratnya teman-teman sudah mulai bisa menulis jurnalnya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ibaratnya ini saya persenjatai teman-teman, supaya teman-teman ibaratnya sudah bisa memulai tulisannya. Oke. Nah, ternyata yang saya lihat di sini yang ngumpulin tuh semuanya gitu ya. Memang saya assign semuanya, tapi saya berpikir, nanti biarlah ketua kelompoknya ibaratnya atau perwakilan dari kelompoknya yang memberikan filenya gitu loh ya, dan di situ ada catatannya siapa aja anggotanya. Tapi ternyata semuanya memasukkan semua, beberapa yang saya lihat ya, which is ya udah nggak apa-apa, tapi otomatis nanti saya harus satu persatu saya ngeliat nih, "Oh, nih ada yang sama, ada yang enggak." Kalau yang nggak sama berarti satu kelompok. Gitu aja ya. Jadi kemungkinan besar ada beberapa kelompok yang nggak bisa saya tampilkan di sini mungkin ya, soalnya mungkin ke-skip gitu ya. Nah, nanti, saya juga ada satu kelompok yang kemarin saya lihat ya, sempat saya lihat itu ada yang ngasih filenya ada Visual Studio, udah benar, tapi Visual Studio-nya kamu tuh Visual Studio yang apa, yang dokumen X ya jatuhnya. Jadi yang 2000 pakainya Visio yang di atas 2007, nah itu nggak kompatibel sama saya minta kamu screenshot aja nanti. Nanti saya kasih tahu seiring dengan, penjelasan saya. Oke. Nah, saya akan mulai dari yang kelompok pertama yang ada di file saya di sini, yaitu Anggi Andrianto. Saya kurang tahu ada berapa kelompoknya di sini, tapi pas saya, lihat di bawah-bawahnya juga yang sampai ke sini nih, ya, itu ada beberapa yang sama. So, saya anggap yang sama itu, satu kelompok lah, kayak gitu ya. Oke, kita buka yang punya Anggi. Ini biar teman-teman juga bisa pada tahu ya bahwa apa sih kesalahannya, apa mungkin teman-teman bisa mempelajari bentuk-bentuknya ya. Oke, saya tidak akan bahas yang class diagram, saya akan langsung lebih membahas tentang ke, ininya, yang kalau ini kan tugas yang waktu itu ya, tapi saya nggak akan ke situ, saya langsung ke yang case-nya aja. Oke, saya akan buka yang, use case. Oke, good. Nah, Anggi, kelompoknya Anggi ya, apa yang sekalian buat ini saya lihat kamu membuat sistem informasi rental mobil ya. Oke, that's good ya, tapi ada beberapa catatan yang mungkin kamu harus, lihat ya. Pertama adalah antara admin dan member kamu terbalik, ya. Tolong nanti diperbaiki aja ya. Jadi member itu selalu biasanya bukan, customer itu selalu ada di kiri biasanya, ya. Jadi nanti kamu tinggal switch aja member sama admin ya, di-switch gitu. Jadi dari si membernya di sebelah kiri, admin sebelah kanan. Tapi untuk sementara saya lihatnya kayak gini aja dulu ya. Oke, nah saya lihat di rental mobil kamu ini bahwa yang bisa dilakukan oleh si member ini adalah member bisa melakukan login, good ya. Member bisa melakukan registrasi, member bisa melakukan meminjam mobil ya. Lalu di dalamnya minjam mobilnya ada melihat data mobil, filter data, kayak gitu ya jatuhnya ya. Lalu apa, member bisa membalikan mobil, member bisa membayar, gitu ya jatuhnya itu. Nah, dari sisi admin itu adalah input data mobil dan bla 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 bla, sama juga seperti itu. Nah, yang menjadi catatan buat kelompok kalian adalah di sini, mmm sebuah use case itu tidak harus, detail, malah sebenarnya hindari dengan yang namanya detail, ya. Karena apa, sebuah use case itu jatuhnya dia seperti, bukan, sorry, komponen diagramnya di DFD, yaitu adalah level yang paling nolnya. Sehingga sebenarnya buat teman-teman yang di sini nih, yang kayak filter data, melihat data ini sebenarnya nggak perlu. Langsung aja jatuhnya adalah buatnya use case ini adalah peminjaman mobil, udah. Jangan minjem mobil ya, jangan hindari hindari kata-kata seperti minjem mobil, ya. Jadinya adalah
peminjaman mobil, lalu pengembalian mobil, lalu pembayaran. Ya, ini bukan register tapi registrasi, ya. Itu harus kata-kata baku itu yang harus kalian gunakan. Sehingga otomatis yang seperti ini tidak perlu ada lagi, ya kan. Sama seperti ini juga ya, data sewa, update status, data balik, ini nggak perlu nih kayaknya data balik ya jatuhnya. Ini adalah data penyewaan, lalu atau enggak langsung aja ini nggak perlu, langsung dihubungkan aja dari si admin sama ke sini. Jadi ada peminjaman, ada dari member bisa peminjaman mobil, ya otomatis di dalamnya nanti ada alurnya. Di mana kita lihat alurnya? Nanti itu di activity diagram. Ngerti nggak? Jadi detailnya dari sisi kegiatan itu ada di activity diagramnya, ya. Oke, lalu apalagi? Ya, ini apa logout ya kamu? Oh iya logout. Sebenarnya kalau untuk logout sendiri nggak perlu ya, nggak perlu lah ya, nggak perlu, ya. Nah, itu untuk yang use case ya. Saya next ke class diagram ya. Oke, kita lihat class diagramnya. Kemarin saya sudah sempat lihat ya, yang punya Anggi sama kelompok. Saya melihat udah cukup baik, udah oke, saya nggak ada masalah untuk class-nya sendiri. Cuman ada satu yang kalian kurang adalah kalian belum menempatkan asosiasinya atau relation-nya. Contohnya apa? Yang one to one sama one to many dan many to many-nya itu tidak ada, saya tidak melihat ya. Jadi antara table itu ada relasinya pasti. Banyak member bisa melakukan banyak transaksi atau gimana. Itu nggak ada. Tolong ya, ini diperbaiki ya. Itu yang di kelas, catatan dari saya. Kalau untuk yang activity kita lihat, nah ini kalian masih salah menurut saya. Ya bukan menurut saya, memang masih salah ya. Alurnya, berpikirlah ini layaknya seperti flowchart. Jadi otomatis seharusnya sebelum login harusnya ada member dulu dong, ya. Nah, si member ini harusnya ada di sebelah kiri baru login, gitu. Atau kalau mau loginnya itu ada di sistemnya, iya kan? Nah, iya terserah kamu mau buat apa, mau dibuat login di sini lagi boleh, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya cuma 3 aja udah cukup, ya. Bahwa yang di sini adalah member, lalu sebelahnya sistem. Di mana sih login ini ada di dalam sistem, ya kan? Emang loginnya nggak di dalam sistem? Kan dalam sistem kan? Nah, ya. Nah, ini perbaiki ya. Jadi alurnya harus diperbaiki nih, ya. Alurnya saya rasa cukup oke lah ya. Cuman saya melihat dulu ya, tunggu tunggu tunggu. Oke, gini, kalau misalnya kamu ada pengembalian, nih jatuhnya kan seperti ini kenapa kayak gini nih? Verify login, kalau misalnya apa nih? Wah, ini alur kamu nih masih agak kacau nih, ya. Kacau balau nih kayaknya nih, ya. Coba saya lihat dulu ya. Waduh, ini kenapa kacau balau? Karena kayak gini, ya. Harusnya ya tadi yang saya bilang, dari member dulu, dari member terus ke sistem, login. Ya harusnya nih yang login ini nih ada di dalam sistem nih. Sehingga nih, sorry ya, ini kalian harus perbaiki deh, ya. Harus perbaiki ini. Sama saya kasih tambahan buat teman-teman, yang namanya decision decision seperti ini harusnya apa? Masukannya satu, keluarannya 2. True and false, ini kenapa ada masukannya jadi 2 gitu loh, ya. "Pak, ini maksud saya biar naik lagi ke atas ini, Pak." Ya jangan di sini, ya. Taruhnya di mana? Ya di atasnya, garisnya. Jangan ke sini, jadinya apa? 2 masukan, 2 keluaran, salah, ya. Setiap decision tuh cuman ada 1 masukan sama 2 keluaran, tidak lebih dari itu, ya. Kalau mau dia masuk lagi ke atasnya, tarik lagi ke atasnya, ke garisnya sebelum dia masuk inputannya, gitu loh, ya. Nah, itu catatan buat kalian ya, yang kelompoknya Anggi untuk activity diagramnya. Oke, lalu saya akan ke sequence. Nah, saya sequence sempat lihat juga, waduh, ini masih berantakan juga. Nih, kenapa saya bilang masih berantakan, masih salah? Yang namanya sequence sesuai dengan katanya, sequence berarti ada alurnya, betul ya? Alurnya seperti apa? Ini di sini saya juga nggak ngelihat, lifeline-nya mana nih, ya. Harusnya ada ini dari sini ke sini, ini masih salah. Aduh, ini masih salah ya. Nanti kalian bisa bisa cek-cek sama teman-teman kalian deh, ini nanti nanti berikutnya saya akan nampilin juga teman-teman yang kalian.
Nanti kalian bisa lihat, seperti apa sih sebenarnya. Kenapa saya bisa salah? Karena yang nama sequence itu harusnya berurutan. Dari sini katakanlah nih, dari panas ini ke sini, itu harusnya dia ada pengembaliannya lagi ke sini, gitu loh. Di mana pengembaliannya? Nggak ada, gitu kan. Dan ibaratnya kalau udah sampai sini, ya udah selesai, gitu kan. Nah, ini kan jadi ini berarti kurang teratur ini, ya. Tolong diperbaiki, oke. Nah, itu untuk yang kelompoknya Anggi, ya. Oke, saya next ya, ke kelompok yang berikutnya. Kelompoknya Jeffrey ya, kelompoknya Jeffrey ini dia ngasih apa ya, oh, oke, bagus nih, saya seneng nih. Jadi ibaratnya kalaupun nggak di kolomnya nggak ada apa, informasinya, tapi di dalam filenya itu dia ngasih. Nah, atau enggak sebenarnya kan kalian bisa kasih komen di sini, ya, boleh aja, ya. Tapi di sini bagus juga dia kreatif bahwa dia taruhnya di sini, oke, good, ya. Berarti ini anggotanya ada 3 ya, Jeffrey, Aldi Kamaludin, sama M. Raihan Rohadi. Oh, sama SI juga ya? Oh, iya 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 iya, oke, nggak masalah. Oke, tapi saya anggap kalian cuma berdua lah jatuhnya ya. Orang di mata kuliahnya cuman TI apa, TI doang ini ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, ini adalah sistem informasi kasir dan barang. Artinya apakah betul saya cuman klarifikasi aja, berarti cuman kamu berarti jatuhnya dari sisi si ini aja ya, si kasir aja ya berarti. Berarti jatuhnya saya sebagai kasir, saya menggunakan aplikasinya untuk sistem kasirnya, gitu aja ya? Bener ya? Tidak ada hubungannya dengan yang lain, kayak apa, inventory dan lain-lain, enggak ya? Kalau saya ngelihat nih gini, kalau saya ngelihat apa yang kamu kerjakan, saya melihatnya adalah, saya sebagai si kasir ini, saya menggunakan aplikasinya dan udah itu aja. Ada inventory, saya nggak mau bodo amat ada inventory-nya atau enggak, gitu loh. Soalnya di sini sistem kamu tidak memberikan apa, inventory, ya. "Boleh, Pak." Iya, boleh-boleh aja sih sebenarnya sih. Tapi, ya, kalau kalau apa, kalau kalau memang inventory itu ada, soalnya nanti kan hubungannya ke kelas diagram dan lainnya ya kalau memang ada. Kalau di kelas diagramnya ada, di sini nggak ada, ya salah, ya. Jadi semua diagram itu pasti berkorelasi gitu loh. Jadi apa yang ada di satu diagram dengan yang diagramnya itu harus ada gitu loh. Memang ada gitu, ya. Oke, kalau misalnya gini saya anggapnya cuman si ini aja ya, satu admin aja ya, dan sistem hubungannya. Oke, si admin bisa melakukan login, si admin bisa apa, melihat daftar motor. Nah, ini simpel kayak gini aja, udah cukup gitu ya. Nah, habis itu mau ditambahkan includes ya boleh, ini opsional ya, boleh atau enggak, up to you lah. Tapi kalau mau lebih detail lagi boleh. Ya, ini tidak sedetail yang tadi, yang si Anggi. Anggi itu sampai kayak ke data loh, saya melihatnya, kalau saya lihat dari ininya. Padahal secara umum aja udah cukup. Ini kan hanya menjelaskan bahwa si admin ini dengan melihat daftar motor ini dia bisa melihat, dia melakukan ini aja gitu loh, ya. Itu boleh nggak masalah, melihat data pembeli, melihat histori keuangan, dan logout, boleh ya. Untuk yang use case diagram, fine buat saya, ya. Oke, nah ini masalahnya sama dengan masalahnya si Anggi juga kelompoknya. Oke, Jeffrey, seperti yang tadi saya udah sampaikan, ini, sorry, apa nih namanya, decision-nya, seperti yang tadi saya bilang, tolong decision-nya itu hanya memuat satu inputan dengan setidaknya 2, harus ada 2 keluaran, ya. Satu inputan maksudnya apa? Ya ada yang masuk sini. Coba kalau yang ini seperti apa coba ya? Login, admin login, oke. Terus sistem verify, wait, harusnya nggak sampai database dong kan, nggak perlu, ya kan? Hanya cukup di sistemnya aja kan? Harusnya ini masuk ke sini aja, ya kan? Apakah terverifikasi, yes or no? Kalau yes, dia ke bawah, kalau tidak, oh ini berarti udah ya? Ya ya dia udah benar, cuman saya true and false-nya tidak, ada di sini. Enggak, oke, nggak masalah. Cuman ini ada kesalahan dari sisi penempatannya ya, nggak usah di database-nya. Emang kegiatan dia melakukan verifikasinya di database-nya? Enggak kan, dalam sistemnya udah. Jadi ini digeser aja ke sistem, ya. Lalu ini kalau iya, terus menu, oke, fine, terus ke bawah. Nah, ini ke mana nih? Nah, ya kan? Kamu ada beginian terus tapi ke mana? Nah, ini udah benar tapi ini ke mana? Satu masukan harusnya 2 keluaran. 2 keluarannya ke mana? Yang yes-nya ke mana, no-nya ke mana? Sama ini juga idem, ya. Itu harus dijelaskan ya. Tolong dilengkapi itu ya. Heeh, ya. Tolong dilengkapi, ya.
Terus ini daftar motor. Daftar motor apa itu coba saya lihat. Oh ya, oke oke, daftar motor, tambah motor, terus sistem itu dia menginputkan, mengubah, betul ya, habis itu baru ke sini ya. Oke, simpan data motor terus naik ke atas, gitu ya? Oke oke. Nah, catatan dari saya untuk yang activity diagram kamu ini ya, di decision-nya ya, kacau balau itu ya. Oke, oke, sip. Oke, ini untuk sequence-nya ya. Nah, ini untuk yang kelompok yang gini salah satu contoh sequence yang cukup baik, ya. Coba lihatlah ini ya alurnya ya, dari admin ke login ya, terus ke sini, alurnya jelas ya, berunut ya, ke sini, terus dibalikin lagi, ke sini, balikin lagi, ke sini, terus beralur gitu loh, ya, alur. Oh, dan, mungkin ya, ini ada yang harus, kelompoknya Jeffrey juga harus tanamkan juga, ini untuk pengembalian ini, sebaiknya bukan pakai tanda panah yang lurus gitu ya, tanda panahnya harusnya terpotong-potong, bergaris-garis, ya. Heeh, soalnya dia itu bedanya. Jadi kalau untuk dari kiri ke kanan itu jatuhnya full garisnya, tapi kalau pengembalian jatuhnya kan kita ngembaliin respons ya, itu pakai garis-garis yang terputus-putus, ya, gitu. Itu aja, tolong diperbaiki itu ya. Selebihnya sih saya rasa oke sih, ya, saya nggak ada masalah ini udah bener, ya. Nah, saran saya buat teman-teman nanti ya, yang nanti akan dikasih ke mana, ke jurnal, itu tidak mungkin semua diagram kamu kasih, ya. Nanti dipilih-pilih aja gitu loh. Maksudnya semua diagram ya yang 4 diagram yang utama itu benar dikasih, tapi ini kayak misalnya activity diagram, apa ya semuanya kamu akan sequence diagram apakah iya kamu akan mengasih semuanya? Ya kasih aja satu dulu gitu, satu atau 2 boleh yang menurut kamu penting. Tapi jangan usah semuanya, semuanya nanti kepenuhan jurnalnya ya, dan kelebihan tulisan kalian ya. Oke, nah that's great. Ini yang saya mintain udah lengkap ya, untuk yang class diagram udah lengkap sekali. Ada sama ininya, nih ya kelompoknya Anggi ya, tolong ya. Ini one to one sama one to many-nya tolong di di dikerjakan ya, ditambahkan. Oke, ya. Nah itu untuk kelompoknya Jeffrey ya, tolong nanti dimusyawarahkan dengan teman-temannya, dikerjakan. Insya Allah kalau kalian udah perbaiki, kalian udah bisa langsung masukin jurnal ya, tulisan jurnal. Nanti mungkin di sesi kapan ya, minggu depan kali ya jatuhnya ya, mungkin saya bisa kasih, list-list jurnal-jurnal mana yang mungkin bisa kalian masukin ya. Soalnya jatuhnya, kan memilih jurnal itu kan agak sulit juga ya, jatuhnya kan teman-teman harus harus tahu, apakah ini sulit dimasukkan, apakah di jurnalnya ini juga udah out of date gitu kan. Jangan-jangan kalian masukin ke jurnal yang nggak pernah publish gitu kan. Wah, kasihan juga kalian gitu ya. Nanti mungkin minggu depan atau enggak nanti ya, pas ya pokoknya menuju ke minggu depan saya mungkin kasih list-listnya di classroom supaya kalian bisa pilih-pilih, "Oh ini nih jurnal yang bisa saya masukin." Jangan pernah memasukkan artikel ke jurnal-jurnal yang ibaratnya, yang sama. Ibaratnya nih semua kelompok masukin ke satu jurnal yang sama. Wah, kalian cari mati itu. Ibaratnya, tidak mungkin satu jurnal itu mempublikasikan artikel dari institusi yang sama sebanyak 4 sampai 5. Paling cuma dipilih satu atau 2 doang paling, ya. So, nanti saya akan adakan, berikutnya, oke? Ini yang kelompoknya Jeffrey udah ya? Oke ya, sip. Oke, berikutnya Bagus Bayu. Nah, Bagus Bayu saya udah download-in ya. Saya lihat dulu ya di sini, ini punya Ricky Lim, ini punya Cindy, kayaknya sama deh sama si itu juga. Nah, bagus. Nah, bagus ini menurut saya ini yang terlalu lengkap, bukan terlalu lengkap sih, sangat lengkap, tapi saya mau lihat dulu apakah seberapa lengkapnya dan apakah memang harus dibuat seperti itu atau tidak. Kita lihat. Oke, Bayu, Bagus Bayu Kencana ya, oke, saya lihat dulu. Oke, pertama kamu masih salah. Salah dari mana? Mmm, aktor-aktor ini adalah aktor-aktor yang eksternal. Eksternal itu seperti apa? Eksternal itu berarti di luar boundaries-nya, kamu tidak ada boundaries-nya, mana boundaries-nya, ya. Kamu tahu boundaries itu apa? Boundaries itu jatuhnya adalah kayak kotak yang menyatakan bahwa ini sistem yang berjalan, gitu ya. Mana sistem yang berjalannya? Oke. Lalu yang kedua adalah nih saya lihat nih, kamu ngapain ini, kok kayak seperti ini, gitu. Ya berarti ini kamu udah salah, masih salah. Jatuhnya apa, dibagilah, jangan semuanya di sebelah kiri semua.
Ya jatuhnya customer boleh di sebelah kiri satu, terus admin sama employee di sebelah kanan aja. Ini masih berantakan jadinya, wow, ngerti nggak? Ya, artinya di dalam sistemnya itu ya udah kan, apa, ya ini yang dilakukan ya, ini yang dilakukan, ini login admin, dan ini yang dilakukan juga kan di setiap kegiatannya, tapi pengaturannya jadi berantakan gini kan, karena kamu tidak melihat kaidah dari penyusunan dari use case-nya, ya. Tolong ini diperbaiki ya, ya. Ini baru use case nih ya, apa jangan-jangan cuma yang use case doang yang salah ya? Tapi harus ada boundaries. Boundaries itu apa? Yang tadi kotak. Kalau nggak ada, boundaries itu gunanya untuk ini apa, menceritakan bahwa apa yang dilakukan yang ada dalam boundaries itu adalah yang dilakukan kegiatan di dalam sistemnya. Kalau ini saya nggak tahu apa. Apakah admin bagian dari sistem? Nggak. Apakah customer bagian dari sistem? Nggak juga kan? Ayo. Oke. Oke, kita balik lagi, kita coba biasanya kalau dari use case saya ke class ya. Oke, class. Oke, kayak kayak saya rasa kalau class kemarin saya sempat lihat nggak terlalu ada masalah ya. Oke, ternyata masih ada. Oke, transaction, menu employees, ya oke, sebenarnya nggak ada terlalu ada masalah di sini. Oke, kalau untuk ini bagus, tolong tetap seperti yang saya bilang ke yang sebelumnya juga, ke kelompok yang sebelumnya adalah, tolong kamu association-nya belum ada, one to one-nya, many to many-nya tidak ada, tolong itu yang kamu tambahkan, ya. Iya. Oke, lalu apalagi, kita cek activity ya. Nah, activity kamu nih banyak banget ya. Ini kenapa banyaknya, saya kurang tahu, kita coba satu-satu ya, lihat. Jangan-jangan kamu benar-benar cuma satu-satu aja. Aduh, kita lihat ya, yang di mana sebenarnya bisa digabungin. Nah, loh, ini apa ini? Nah, bener kan? Kamu nih ngebuat satuan, bagus ya. Jangan satuan, jadiin satu aja. Ini kayak add arena, emang perlu cuma satu nggak perlu kan sebenarnya. Aduh, ini wah kamu PR-nya agak banyak nih ya. Open menu admin itu kan sama. Jadi ibaratnya kalau jadi gini, dalam activity diagram ini memang benar apa bisa dipisah-pisah, tapi nggak dipisah-pisah se-ekstrem ini ya. Ini ibaratnya satu kegiatan dipisah-pisah menjadi banyak kegiatan gitu loh, di banyak apa diagram, yang artinya kamu membuang-buang kertas kamu sebanyak banget. Padahal kegiatan yang kamu yang add arena, apa nih, add customer, add employee, dan lain-lain, itu bisa dijadikan dalam satu wadah, gitu kan. Kayak yang tadi sebelumnya yang di kelompok yang lainnya, ya saya sengaja ya ngebuka kelompok-kelompok yang lain supaya teman-teman bisa ngelihat bahwa, "Oh, harusnya begini toh yang benar," gitu ya. Ini bukannya salah, cuman kalau kayak gini satuan, kamu bayangin nggak, apa, itu isi jurnal kamu tuh cuman gambar gitu semua, dan gambarnya itu nggak ada maknanya gitu kan. Lebih baik gambar-gambar yang kecil-kecil ini, aktivitas kecil ini dijadikan satu aktivitas besar, ya. Jadi bisa kelihatan semuanya yang berinteraksi di situ, ya. Ya, itu PR kamu, ya. Waduh, makanya tadi pas saya download, saya open, wah gila activity diagramnya banyak banget. Tapi saya belum lihat, apa, aktivitasnya apaan aja, ternyata waduh ini, apa, aktivitasnya satu kecil-kecil, ya. Kalau kecil-kecil yang ngapain dijadiin satu-satu gitu kan. Oke. Oke, lalu kelas udah, sequence. Kita lihat apakah sequence-nya kamu. Oke, kalau sequence mungkin agak beda-beda ya ininya penanganannya, saya mau cek aja sini. Nah, ini benar, dah fix. Saya ngelihat dari sekali gini aja udah bener kok, ya. Oke, alurnya aja dari sisi alurnya, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini ke sini, terus nah balikin ya, udah bener ya. Oke, good. Ya, kalau untuk sequence saya nggak ada masalah ya, untuk yang kamu. Nah, tapi nanti, saran saya untuk yang di jurnal pilih aja satu atau 2 untuk mewakili sequence, nggak usah semuanya. Kalau semuanya nanti terlalu panjang dan isinya kamu cuma itu doang, padahal kan banyak yang kamu mau sampaikan di jurnalnya, ya. Good? Oke, lanjut lagi, Ince ya. Ince, saya tidak tahu kelompoknya kamu sama siapa ya. Udah banyak tadi sih, saya lihat sempat sama siapa ya? Pokoknya saya buka dulu deh ya. Saya download juga, nanti satu-satu deh saya coba lihat, cek lagi apakah nah, oh enggak deh, beda ya? Ya udah kita lihat dulu deh. Oke, Ince, saya lihat ininya kamu ya, use case diagram kamu. So simple but it's effective.
Ya, good, saya nggak ada masalah, ini sudah cukup baik menggambarkan apa. Nah ini ya, bagus, ya, contoh boundaries itu seperti ini, ya. Ini berarti adalah kalau saya cek ya, tolong ya, saya tambahkan lagi untuk Ince juga, jangan di-capture cuman kayak gini aja, tolong nanti di atasnya itu ditulisin sistemnya itu sistem apaan, ya. Oh gini kan saya nggak tahu nih ngeraba nih sistem apa nih, pendaftaran sama transaksi pembayaran. Ya, berarti saya cuman bisa ngedebak ini adalah, apa ya, kayak ibaratnya pembayaran kah? Nah, saya nggak tahu jadinya, tolong di atasnya ditulisin ya, gitu. Dan harusnya ada kok, selalu selalu ada kok, ya. Oke, lalu kita ke kelas ya, ke kelas. Oke, nah ini kayaknya kamu masih ada sedikit salah, Ince. Tolong ini seperti yang saya bilang ya, saya tidak mau cuman ada 2. Ini jatuh 2 atau satu nih, 2 jatuhnya ya. Ini yang nama kelasnya, ini jatuhnya atributnya, ini jatuhnya adalah operation-nya ya. Harusnya di semua kelas itu harus ada apa, tiga-tiganya itu. So, kalau cuma 2 ini saya tidak mau, jadi kamu harus perbaiki di kelas diagramnya ya. Iya, harus 3 objeknya. Walaupun secara penulisannya boleh, tapi ini kan mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, ya kita harus secara clear dan pasti ada kok. Biasanya kalau yang nggak dimasukin kayak gini nih jatuhnya hanya sebatas untuk penulisan aja dan lain-lain, ya. Deskripsi pun juga kita nggak akan terima yang jatuhnya cuman, apa, dua dua doang kayak gini. Pasti full, 3 all all, ya, sama dengan operation-nya juga, ya. Ya, sama plus, untuk yang kelompoknya Ince juga, ini ya, biasa one to one, many to many, ya itu nggak ada. Tolong di apa, dikerjakan itu ya. Oke, itu untuk kelas ya. Untuk activity, oke kita lihat ya, saya ngelihat 2 aja, sampel aja ya. Oke, untuk activity, ini panel maksudnya apakah? Panel itu apakah orangkah atau apanya? Ya, sebaiknya di sini langsung aja tulis aja user, nggak masalah kalau memang itu user. Kan panel itu bukan benda hidup atau objek gitu kan, ya. Lalu admin sama sistem, ini maksudnya seperti apa sih? Saya kurang paham deh. Ya, kalau memang cuma 2 aja ya berarti dari admin ke sistem aja udah cukup, ini panel ngapain di situ. Saya jadi bingung, jadi panel itu apaan gitu kan. Nah, kan, ini activity pendaftaran. Nah iya kan, loh ini pilih menu, terus ngapain? Nah, yes and no-nya saya nggak tahu ke mana, ya kan? Nah, ya, perbaiki ya. Ini ada, tapi sini kok nggak ada. Saya nggak tahu nih, gitu kan. Input data customer, terus ke sini, cek validasi. Kalau tidak, ke sini. Kalau ya, ke sini, ke database. Oke. Nah, ini ke mana nih? Ke sini. Nah, ya kan, ngerti nggak? Ke mana nih? Oh, dia langsung ke sini ya? Keluar. Kok langsung keluar? Kenapa? Kok langsung keluar? Ayo ayo ayo. Ayo, logiknya gimana nih? Oh, oke, si adminnya nginputin. Oh, iya iya iya. Kalau gitu ditambahin aja deh ini, apa, database ya. Berarti ini ada penyimpanan kan? Ya simpan database aja, cret di sini, ya. Iya dong, berarti di sini ada kolom database dong, kan penyimpanan. Iya dong, ya. Oke, terus habis itu pilih menu. Kalau dia tidak, nah kan aneh kan? Aneh dong. Aneh dong, ya. Tolong ini perbaiki dulu deh ya. Alurnya masih salah itu ya. Ya. Oke. Oke, ini apa? Diagram login. Nggak usah ya. Ini ini kenapa nggak disatuin sama yang tadi gitu kan? Udah besar, udah jadi kan, ngapain di sini kan, jadiin satu kayak kecil-kecil sama kayak bagus nih, kecil-kecil gitu loh. Jangan, nggak usah ya. Ini apa? Oh, transaksi boleh nih kalau transaksi menurut saya ya. Transaksi nggak usah dimasukin situ juga nggak apa-apa. Ya ini boleh sendiri, berdiri sendiri boleh. Ya, tapi kalau misalnya yang ini nggak usah ya, ini nge-login ngapain, di sini aja udah sekalian pendaftaran. Atau enggak perlu juga nggak apa-apa lah ya kayaknya, ya. Udah, itu dari saya ya untuk Ince ya, tolong diperbaiki lagi. Nanti kalau misalnya kalau mau apa, nanti deh di akhir perkuliahan pasti saya akan kasih, info lagi ke teman-teman ya. Pokoknya yang Ince itu dulu ya, perbaiki dulu ya, perbaiki dulu itu salahnya dari kamu. Oke,
Sherina itu saya downloadin juga deh, saya nggak tahu kamu kelompoknya sama siapa juga, di sini soalnya nggak ada infonya. Oh iya, RAR juga ya. Oke, ini peminjaman buku. Wah, ini paling mudah nih menurut saya nih. Bukan paling mudah sih, ini banyak yang sudah banyak contohnya dan sebenarnya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Harusnya. Oke, kita ke use case-nya dulu. Oh, ini mirip sih. Ya nanti, nanti, nanti. Oke, satu kelompok dengan ada yang tadi saya lihat. Oke, nah so simple like this. Ini udah oke, good. Tapi ini ya, ini sistem Oppo. Sistem perpus kah? Sistem apakah? Sistem apa? Barang kah? Sistem apa? Saya nggak tahu, ya. Tolong di ini. Sama tolong ya aktornya tuh kalian kok senangnya bikin aktor kok ya gede-gede gitu loh. Kecilin, ya. Proporsional aja kecilin, gede banget gitu kan. Udah gitu nggak proporsional lagi yang manajer gede terus ini apa nih maksudnya? Apa manajernya itu gede gitu ya? Semakin posisinya jabatannya gede terus harus orangnya gede gitu. Enggak lah ya. Semuanya harus konsisten, proporsional. Kalau pembelinya segini, pegawai segini, ya manajernya juga segini. Oh, ya. Oke. Apalagi ya? Login ya udah, nggak masalah. Ini oke, no problem. Ya. Cuman problemnya tadi ya sama ukuran ukuran apa badannya si aktornya ya. Oke, saya ke class. Kita coba. Oke. Nah, sama kayak Ince ya. Enggak sama. Ini udah cukup benar. Enggak, ada satu yang salah, ada dua yang salah. Mas ini kenapa cuma ada dua gitu loh, ya. Harusnya tiga tetap. Oh, ini sama ini juga ya. Sama ya kayak Ince ya. Tolong diperbaiki, ditambahkan ya. Sama plus satu lagi adalah tolong one to one, many to many-nya itu mana nggak ada ya. Tambahin. Oke. Saya ke sequence. Oke, kita lihat apakah sequence kamu benar, tepat atau tidak. Kita lihat ya. Satu aja dulu. Oke, saya lihat. Dah, benar. Simpel ya, saya ngelihatnya. Sebenarnya sequence itu gampang dilihat benar atau tidaknya. Kalau alurnya udah tepat, itu kurang lebih udah 60% itu benar. Tinggal sisanya saya lihat lagi satu-satu gitu loh. Dari sini aja saya udah lihat, oh 60% udah kayak gini bentuknya udah benar. Kita lihat. Ini pilih barang, cek harga, terus ke sini teks, nanti kan susah. Dari teks ini kok ngembaliinnya kemana? Ya berarti dari sini ke sini aja langsung. Ini harus ada garis nih, ya. Iya, garisnya nggak ada nih. Oke, ya harusnya kayak gini nih, tuh ya. Nggak ada garisnya nih. Dari sini harusnya sequence itu pasti tidak terputus. Kalau terputus itu salah, ya. Gitu ya. Oke, next-nya sama tuh kan kayak gini kan? Udah benar, udah benar, udah benar. Ya. Saran saya balik lagi sama teman-teman yang tadi yang saya sempat sebutkan bahwa pilih aja beberapa sequence, 2 sequence saja udah cukup untuk menggambarkan sistem untuk jurnal ya. Gitu. Nanti tergantung aja jurnalnya kayak apa, ya. Oke itu ya untuk Sherina ya. Kelompoknya Sherina tolong bisa di apa diolah lagi. Oke, kelompoknya Fitra ini apa ya? Siapa ya? Apakah sama atau sudah sama apa beda? Udah nggak saya downloadin nggak sih? Enggak, kenapa nggak saya downloadin? Oh, kamu sama Ince ya? Oh ya, karena nggak saya, ya, oke, maaf, maaf. Kamu sama Ince berarti yang Fitra nggak ya? Saya nggak apa, udah saya bahas tadi, tolong di kalian apa, iniin aja. Kelompoknya Yogi siapa ya? Yogi nggak ada ya, saya nggak tahu nanti satu kelompok sama siapa ya. Ya nggak ada ya, ini yang kelas diagram doang. Ya apa yang ya kelas diagram doang, nggak, saya nggak sampai ke situ. Saya nggak ngebahas di sini kalau yang itu ya. Untuk Isa juga sama deh kayaknya deh ya. Nanti kamu satu kelompok sama siapanya saya nggak tahu ya. Jadi tolong Pak ini ya. Oh, kamu satu kelompok sama Anggi ya? Ya udah, tadi udah dibahas ya. Udah ya. Oke, saya skipin. Aldi tadi juga udah ya satu kelompok. Saya lupa sama siapa. Nah, Ricky Limbok ini sama siapa ya? Kita lihat dulu ya. Ricky Limbok saya udah downloadin kalau salah. Nah, ya benar.
Oke, kita lihat ya, Ricky Limbo itu sama kah? Enggak, beda. Atau sama? Coba saya lihat dulu. Sama kayak Sherina ya? Oh, sama ya? Sama Sherina ya? Satu kelompok ya kamu ya? Oke. Udah ya, udah dibahas berarti ya tadi ya? Satu sama Sherina ya? Iya ya, sama Sherina ya? Iya ya. Oke ya, itu udah dibahas. Silakan ini lagi ya, diobrolin lagi ya. Berarti yang Requiem Box saya nggak bahas di sini. Lalu siapa lagi? Nah, Jovan Marcelino tolong ya. Ini kelompoknya Jovan di screenshot kan ya. Yang diagram apa sequence karena versinya beda sama saya ya. Saya males banget download lagi ya. Jujur aja saya lagi males banget. Jadi tolong aja dari yang kamu nanti di screenshot lalu dikirimkan kembali lagi ke saya. Nanti saya coret-coret aja nanti. Nggak perlu saya buatin video lagi tapi saya coret-coret khusus buat kelompoknya kalian ya. Biar tahu salahnya di mana, benernya di mana ya. Itu ya khusus untuk kelompoknya Jovan Marcelino ya. Tolong ini ya, apa? Diobrolin lagi sama teman-temannya ya. Tinggal di screenshot aja kok. Habis itu dikirim ke saya lagi, boleh nggak apa-apa ya. Oke, lalu Saiful Mukmin sama siapa ini? Saya lihat. Udah bukan, saya tidak mau bahas yang itu. Oh, ini sama juga ya? Sama ya? Rental mobil juga ya? Oh iya, udah ini ya, udah ya dibahas ya. Kayaknya rental mobil kelompoknya banyak banget ya itu ya, numpuk gitu ya. Gak tahu deh pokoknya. Udah yang dibahas ini ya pokoknya, udah. Oke, Aldi Mulya juga sama ya kalau nggak salah deh. Ya, kalau nggak salah sama deh. Makanya kelompoknya kok banyak banget ya yang sama ya? Iya, saya ngeliatnya dari sini aja sih udah. Tuh ya. Itu nggak tahu ya gimana tanggung jawabnya. Nanti kalian bertanggung jawabnya sama saya sama Pak Handi juga loh ya. Ya. Kalau sama itu samanya apa emang temanya sama atau kelompoknya sama saya kurang tahu ya. Soalnya kalian tidak menyantumkan kelompok di sini jadi saya kurang tahu ya, kayak gimana apa keperluannya ya. Oke. Oke, Ahmad Muzaki juga sama kalau nggak salah. Nah itu makanya, yang rental mobil kok ada 2 kalau nggak salah. Jadi apa 2 kelompok apa satu kelompok tapi banyak banget, ramai banget. Nggak mungkin kan ada 5 sampai 6 kelompok gitu kan, 6 anggota ya. Tolong ya ini kalian nih ya, yang sama nih bentuknya kayak gini juga, kontak-kontak deh, jangan sampai sama loh. Kalau kalian sama tuh mati kalian, ya. Obrolin deh 2 kelompok ini kalau misalnya memang satu temanya, obrolin deh. Wah kacau balau nih kalau nggak, ya. Oke. Oke, ini kelompoknya Cindy, saya lihat dulu ya. Oke, saya udah. Apakah sama? Maksudnya, oh, ini berarti satu kelompok sama Sherina ya? Oke, nggak perlu. Oke, terus Muhammad Rafiq tadi udah satu kelompok, saya lupa sama siapa. Farhan Ramadan, kita lihat. Oh, ini sama Jovan ya, sama. Kayaknya udah deh, kayaknya ya. So far sih kayaknya udah deh. Ini juga udah sama, satu sama Muhammad Jaya Diprana juga sama. Saya belum kasih nilai ya buat teman-teman ya, karena ini memang saya mau ngasih lihat itu kayak gimana sih yang benar atau yang salahnya, nanti tugasnya kalau teman-teman itu memperbaiki ya. Nah, kan banyak kan, ini mobil juga kan. Nah loh, kan nanti kalian ngobrolin deh ya, yang kelompoknya dua, kayaknya harusnya ini 2 kelompok deh, nggak mungkin satu kelompok ini sampai ada banyak 5 sampai 9, 8 sampai kelompok sama 8 anggota, nggak mungkin ya. Ini ya kelompoknya rental mobil, obrolin ya. Ini jatuhnya kalian sama nih jatuhnya. Kalau misalnya nanti tanggung jawabnya kedua dosen soalnya, saya sama Pak Handi, ya. So, be careful, ya. Oke, Johannes Wedele juga ya, Nah ya, yang kelompoknya Jovan ya. Tolong ya, kelompoknya Jovan, dikasih apa, screenshot-nya ke saya. Oke? Oke, sisanya ini saya kurang tahu apakah belum ngumpulin atau gimana, pokoknya missing. Pokoknya yang saya bahas untuk hari ini yang dapat saya kasih review itu adalah orang-orang yang sudah ngumpulin. Yang belum, ya mohon maaf saya nggak bisa apa, ngasih infonya ke teman-teman gimananya ya. Khusus untuk yang Jovan saya ngasih kesempatan masih soalnya saya apa, nggak dapat filenya, itu aja. Ada sih filenya tapi saya nggak bisa buka, itu aja. Nggak apa-apa, itu nggak termasuk yang kelompok yang nggak ngumpulin kok, ya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Eee tolong diperbaiki ya, itu pertama tolong diperbaiki.
kalau bagi ada yang mau nanti ngumpulin lagi untuk revisinya, nanti saya buatin assignment-nya lagi deh. Bukan assignment sih jatuhnya kayak pengumpulan tempat repository pengumpulan untuk bisa dibahas lagi apakah ini benar atau salah, supaya nanti jurnalnya teman-teman bisa bagus, ya. Nah, itu pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman sudah boleh menulis jurnalnya. Kalau nanti kalian bingung mau masukin di jurnal mana, nanti bisa boleh saya, kasih info-infonya jurnal-jurnalnya di mana. Nanti lewat Classroom aja deh ya. Nanti soalnya di setiap jurnalnya itu ada template-nya. Setiap jurnal punya template yang berbeda. Ya, makanya itu, pertama sebenarnya kalian harus nanti ya kalau misalnya udah berjalan nih, udah nulis, kalian tentuin dulu jurnalnya apa. Kalau udah dapet jurnalnya, baru kalian cari template penulisannya kayak apa. Soalnya setiap jurnal itu template-nya beda-beda, gitu ya, gitu. Nanti mungkin ya saya share. Oke? Baik, terima kasih untuk, hari ini, untuk pertemuan hari ini. Silakan bisa dilihat, reviewnya dari saya seperti apa di video yang saya udah sampaikan hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pembahasan yang agak sedikit berbeda ya kayaknya sih ya. Oke, untuk hari ini saya terima kasih, saya cukup, saya akhiri perkuliahannya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi